لو كان بيننا الحبيب. Kita semua tahu hadirin, bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Ayatnya sudah sering kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Secara ijmal, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ya, menuju Baitul Izzah langit dunia itu diturunkan di bulan Ramadan. 30 juz gelotak bulan Ramadan. Nah, dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Ini tepatnya seperti itu. Jadi diturunkannya pertama ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini hadirin Allah pilih sebagai bulan, tempat atau bulan waktu diturunkannya Al-Quran. Kalau kita perhatikan hadirin, Al-Quran ini jelas adalah kalamullah, kalamnya Allah yang maha mulia. Diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Kemudian diturunkannya di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya. Melalui perantara malaikat, namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Waktunya Allah pilih waktu yang mulia. Apa? Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Semua yang berhubungan dengan Al-Quran semuanya mulia hadirin. Allah zat yang maha mulia, Nabi Muhammad nabi yang mulia, Al-Quran kitab suci yang mulia, bulan Ramadan bulan yang mulia, Lailatul Qadar malam yang Jibril malaikat yang semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah satu hal yang mulia. Makanya siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, insya Allah orang itu adalah orang yang mulia. Siapapun hadirin. Pantas Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, orang yang paling mulia di antara kalian siapa? Mereka khairukum man ta'allamal Qur'an, mereka yang belajar Al-Qur'an dan mereka yang mengajarkan Al-Qur'an. Ini satu hal yang mulia hadirin. Jadi guru ngaji yang mengajari kita alif bata bukan guru biasa ini. Orang bisa jadi ulama, bisa jadi orang pintar karena sebab guru ngaji. Dia ngajarin alif bata ini orang yang mulia hadirin. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Kita ingatkan ceritanya Imam Ja'far Shadiq ketika disuruh ngaji sama abahnya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far Shadiq masih kecil saat itu. Ya, dipanggillah guru ngaji ustadz untuk ngajari Al-Quran. Saat diajari Al-Quran selesai, anaknya bisa baca Al-Quran. Ini ustadznya dikasih hadiah 120 ekor onta. 120 ekor. Satu ekor taruhlah 25 juta. Wong sapi 30 juta. Malah sapi sing 40 juta ya anak. Kayak onta regane 20 juta. Ping 120 pira? Hitung 120 kali 20 pira? 300 juta? Enggak, 3 miliar. Kurang lebih berapa? 3 miliar. 120 ekor. Coba nang Tegal guru ngaji dibayar 3 M. Enggak ada yang daftar PNS. Yo ya, lakasin daftar kerja. Apalagi jadi buruh di pabrik enggak ada. Ini jadi guru ngaji kabeh 3 M. Ketika dikasih hadiah, guru ngajinya keder, bingung dia. Wahai imam, wahai sayyid, wahai imam, ini terlalu banyak. Saya hanya ngajari Al-Quran, bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil.
Siapapun orang bisa ngajari Al-Quran. Apa jawaban abahnya? Ini orang-orang yang benar-benar menjunjung tinggi Al-Quran. Apa jawabannya? Hadza qalil lil Quran. Yang saya berikan kepada kamu 120 ekor onta atau uang sini 3M, itu adalah sesuatu yang kecil kalau dibandingkan dengan Al-Quran. Orang-orang dulu seperti itu, hadirin, menjunjung tinggi guru-gurunya. Ya, jadi guru yang ngajarin anaknya, yang ngajarin apa? Anak ngajinya ini dijunjung tinggi. Siki wong ngajar ngaji nang madrasah nang TPQ sawulan bayarane 50.000 100.000 ya kering-kering. Akhirnya nggak fokus ngajar ngaji. Nah, ini sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil. Khairukum, kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sesuatu hal, hadirin, jangankan kita manusia, kulit yang hina, yang menjijikan, kalau nempel Al-Quran, maka kulit ini menjadi mulia, hadirin. Man asyaral asyraf asya musyarrafan. Siapa yang bergaul atau nempel dengan orang yang mulia, maka hidupnya akan mulia. Orang kalau berteman dengan orang yang baik, maka akan menjadi baik. Orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik, yang akhlaknya bejat, yang gak baik, maka akan ikut-ikutan menjadi tidak baik. Ya, ini hukum alam. Makanya kata ulama, kalau mau lihat seseorang baik atau enggaknya, nggak usah ngelihat orangnya, ngelihat temennya siapa, lihat komunitasnya apa. Kalau temennya baik, komunitasnya orang-orang baik, orang yang nggak pernah meninggalkan sholat, orangnya akhlaknya baik, maka orang ini orang baik sudah. Agama seseorang tergantung agama temannya. Apa bahasa Arabnya, hadisnya? Al-mar'u ala dini khalilih, kata Rasulullah. Agama seseorang ini tergantung agama temannya. Makanya kata Rasulullah, pilih teman yang baik. Kalau kita temannya Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, bergaul dengan orang mulia, bergaul dengan sesuatu yang baik, insya Allah asya musyarrafan, hidupnya mulia. Wa mu'asyaratul angdali ghairu musyarrafin. Dan menggauli atau bergaul dengan orang yang rendah, orang yang akhlaknya bejat, orang yang gak baik, ya hidupnya gak baik, hadirin. Afalam taro jildal haqiri muqabbalan bisahri lamma sara jildal mushafi. Tidaklah kamu lihat, ya, jildal haqiri, kulit yang hina dina. Mungkin kalau dipegang kulit itu menjijikan, baunya nggak enak, kotor, hina dina. Tapi kulit ini dicium dengan mulut yang mulia, bahkan dipegang pun tidak boleh, harus punya wudhu dulu ketika kulit itu nempel Al-Quran. Artinya semua yang nempel dengan Al-Quran, hadirin, maka semuanya menjadi mulia. Panjenengan punya Quran, ditaruh di peti, petinya pun akan dimuliakan, hadirin. Panjenengan punya Quran, ditaruh dalam kresek, orang megang kreseknya pun gak sembarangan. Jenengan punya Quran, ditaruh di lemari, ini mau bersih-bersih megang Quran, harus wudhu dulu, hadirin, dimuliakan Al-Quran ini. Ya. Makanya orang-orang yang bergaul, hidupnya berkecimpung dengan Al-Quran, maka orang ini menjadi mulia. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa selalu berhubungan dengan Al-Quran. Minimal di bulan Ramadan ini lisan kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Ada seorang ulama besar namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ditanya, wahai Imam, kalau engkau disuruh milih, amal mana yang akan kau pilih? Amalan mana yang akan kau pilih? Yang pertama, jihad fisabilillah, punya pahala yang besar. Yang kedua, ya ta'allamul Quran. Yang kedua, belajar mana yang kau pilih? Apa jawaban Imam Sufyan Ats-Tsauri?
Beliau mengatakan alladzi yata'allamul Qur'an afdal fahuwa ahabbu ilaih. Kata Imam Masyawri, orang yang belajar Al-Quran lebih utama, lebih afdal, dan lebih aku cintai daripada orang yang keluar jihad fisabilillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya rugi hadirin kalau sampai hidup kita yang terbatas ini kok nggak dimanfaatkan untuk baca Quran. Betul, baca Quran itu sunnah hadirin. Yang wajib ketika sholat, ketika baca Fatihah. Yang lainnya sunnah, kecuali nadar. Kalau nadar lain lagi. Cuman secara umum membaca Al-Quran itu hukumnya sunnah. Memang betul sunnah. Cuman balik lagi sudah saya katakan dari pertama Ramadan atau kemarin sore bahwa di bulan Ramadan nggak ada amalan sunnah. Jadi kita baca Quran ini hadirin satu hurufnya bukan ganjaran sunnah, tapi satu hurufnya ganjaran wajib. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya nggak ngomong kalau alif lam mim itu satu huruf, enggak. Alif lam mim itu bukan satu huruf hadirin. Alif lam mim itu ada 3 huruf, alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Kalau baca Al-Quran saja di bulan yang lain 1 diganjar 10 kebaikan dari 1 huruf Quran. Lalu bagaimana di bulan Ramadan? Lalu bagaimana di bulan Ramadan? Pun ini tentang Al-Quran. Ya Rabb, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Disebutkan dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad pernah mengeluh hadirin. Pernah mengeluh kepada Allah, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku itu mengambil Quran ini mahjura, ditinggalkan. Al-Quran ini banyak ditinggal hadirin. Ya, sudah nggak usah kemana-mana. Kita lihat diri kita sendiri hadirin. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita dengan Al-Quran. Sudah. Nabi Muhammad pernah mengeluh, ya Allah, kaumku ini, umatku ini meninggalkan Al-Quran. Seakan-akan bagi sampingan saja hadirin. Dianggapnya remeh, dianggapnya kecil, dianggapnya hal yang biasa saja. Sing digedek, maaf, yang dibesarkan oleh kita sekolah umum. Yo ya, gini bang, wis urusan deleng anaknya sampean, delenge sampean gemene lagi cilik priben. Kira-kira ya, lebih penting mana? Kita mementingkan Al-Quran atau mementingkan sekolah? Jujur jawabnya, sini penting apa? Sekolah apa Quran? Quran apa sekolah? Yang sekolah sepatu napik beli, lambine seragam, tase apa maning dong pas tahun baru, tahun ajaran baru, apa sandal, apa sepatu anyar, tas anyar, seragam, topine anyar, dasine anyar. Sekolah ngaji, sekolah Quran, sekolah Arab, anggone sendal jepit, tas kresek. Yo ya, mana yang lebih penting? Ini terjadi hadirin, nggak usah jauh-jauh. Maaf, kita lebih meremehkan Al-Quran. Naudzubillahi min. Sekarang panjenengan sudah tahu Al-Quran ini penting hadirin. Terus anaknya panjenengan dijornatok, tetap orang bisa baca Quran. Mau dibiarkan begitu saja atau mau dijauhkan dari Al-Quran? Naudzubillahi min. Zaman tambah ke sini nggak tambah baik hadirin. Zaman akhir tambah ke sini tambah buruk. Banyak orang yang meninggalkan Al-Quran. Naudzubillahi min. Pertamanya nggak dianggap, hukumnya dijauhkan. Udah Quran yang penting dibaca saja sudah dapat pahala. Baca lama-lama ditinggal. Udah, kalau sudah ditinggal, Al-Quran hanya tinggal nama saja. Dan memang seperti itu hadirin. Nanti di akhir zaman
Al-Quran itu hilang tulisannya. Hilang apa? Tulisannya. Kok panjenengan tuh badanya ya Allah, yang durung maca Quran wis hilang. Saya belum hafal, saya belum bisa baca Quran, ternyata sudah hilang. Nauzubillahi min dzalik. Kadang hadirin puluhan tahun baca Fatihah ya tetap baik kayak gue, nggak ada perubahan. Atau mungkin puluhan tahun kita baca Fatihah, maknanya Fatihah kita nggak ngerti. Artinya apa? Al-Fatihah artinya apa? Baru paham. Orang-orang iya nganggo nama Al-Quran. Ya, namanya pakai nama Al-Quran, tapi isinya Al-Quran kita nggak ngerti. Nauzubillahi min